Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Pengacara tompel yang ngotot kalau ngomong debat ingin menang sendiri, masih saja ngeyel tidak percaya atas apa yang telah disampaikan oleh pihak UGM melalui rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan UGM yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli dan Pak Jokowi memang benar-benar alumni dari UGM Fakultas Kehutanan. Kengeyelan dan kengototan tompel ini bikin pihak UGM geram. Akhirnya tompel diskakmat oleh dosen UGM. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Akbar CK. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kira ada dua hal yang menarik ya dari statement Prof. Ova yang kalau kita simak dari 10 poin pernyataan beliau itu. Yang pertama adalah tadi yang saya sebut dengan narasi yang repetisi yang sebenarnya tidak menambah apapun kecuali justru masyarakat makin galau. Sebelum-sebelumnya kan nanyain mana UGM gitu-gitu. Sebelumnya sudah disampaikan juga Prof. Ova. Yang dimaksud ditanyakan itu adalah dokumen data-data yang sebelumnya dijanjikan oleh UGM akan disampaikan kepada publik begitu. Dan hari ini itu pula yang direpetisi, keyakinan yang disampaikan dengan klaim bahwa data-data itu lengkap. Tapi yang menjadi soal kala itu dan hari ini juga saya kira akan sama begitu. Yang dibutuhkan publik itu bukan keyakinan tapi kepastian. Kepastian apakah benar ada dokumen data pendukung yang itu bisa meyakinkan publik. Memang dengan kepastian baru kita yakin. Pertanyaan sederhananya begini, apakah kalau menunjukkan itu sebuah kejahatan? Misalkan saudara Jokowi nggak ada kewajiban untuk menunjukkan, nggak ada kewenangan Anda untuk melihat. Tetapi apakah kalau itu ditunjukkan dan masalah ini clear, itu sebuah kejahatan? Kan enggak. Kalau UGM menunjukkan 34 data-data rujukan, apakah itu kejahatan? Enggak juga. Nah pertanyaannya sekarang adalah bagi kita semua, termasuk kepada UGM, termasuk kepada saudara Jokowi, ingin tidak sih segera melerai perseteruan anak bangsa ini agar persoalannya segera tuntas. Kalau memang maunya panjang sampai pengadilan nggak ada masalah. Kemarin kami minta lihat, nggak diperlihatkan pula. Ini sebelum saya jawab itu boleh dulu ngomong ya Maria ya? Oke. Jadi kita ini hobinya kok membicarakan gosip orang gitu loh. Ya kan? Bukan gosip tentang kebijakan atau apa gitu ya. Atau sekarang orang sudah masih berpikir lapangan kerja. Tapi kan dampaknya ada kebijakannya. Iya paham. Misalnya ngomongin Pak Jokowi, kenapa nggak kebijakannya yang kemarin-kemarin dipermasalahkan yang mungkin ada kelemahan? Iya gitu. Nah, oke. Ini kan tadi ya kita bicara dari aspek komunikasi politik gitu ya. Ya kan ada tuntutan publik ya. Kalau kita lihat di medsos saja, itu kan selalu orang nanya, kira-kira apa sih ini keterangan dari pimpinan UGM kan gitu, ya terkait dengan isu yang berkembang ya. Dan dari dulu selalu pertanyaannya sama, ya tadi ya. Pertanyaannya kan pertanyaan banyak, tapi kalau dikerucutkan cuma satu. Apakah ijazah Pak Jokowi ini asli apa? Berarti jawabannya asli kan gitu. Jawabannya yang banyak begitu ya. Iya gitu. Nah, di sini yang kemudian orang berdebat secara hukum kan. Ya. Ini ijazah yang dimaksudkan secara ontologis ya. Itu yang apa? Apakah yang dikeluarkan UGM itu ya? Atau katakanlah sudah dipegang oleh alumni kan gitu. Nah dari sini yang saya kira kemudian keterangan Bu Ova, saya setuju kalau ada unsur repetisi gitu ya. Tadi Bu Ahmad bilang begitu. Tetapi kan juga ada yang baru. Yang baru apa? Ada penegasan tuh di poin yang terakhir. Jadi apa yang dijelaskan itu kan menjelaskan proses pendidikan di UGM kan gitu. Nah sementara gitu ya dari pihak kampus itu ya memang tidak punya otoritas begitu sudah ijazah itu di luar dipegang itu pihak yang memegang pendukung itu kan yang dimaksud Mas Ahmad itu. Iya betul. Dan kalau misalnya institusi sudah menyatakan ada bukti, saya kira itu bukti itu sudah disiapkan dugaan saya ya sudah disiapkan. Artinya tetapi kan juga ada dijelaskan di beberapa sebelumnya kan. Itu Bang Rifai udah nyinggung ya. Nanti mungkin akan disampaikan dalam konteks ketika di pengadilan. Nah, di situ juga ada beberapa perdebatan sebenarnya. Misalnya contoh, ya ada yang bertanya ya soal keterbukaan informasi publik gitu kan. Nah, tentu di situ juga ada mekanismenya termasuk kriteria apa itu informasi publik gitu. Misalnya kalau di Undang-Undang KIP kan ada beberapa terutama di pasal satunya itu ya yang terkait kepentingan publik. Nah, ini di sini juga masuk perdebatan. Pak Jokowi sebagai dulunya masuk UGM, data pribadinya itu informasi publik apa enggak? Kalau di mata UGM dia kan mahasiswa dulunya, ya kan?
nggak tahu kan kalau kemudian jadi presiden kan gitu. Nah di dalam konteks itu saya kira itu masih pribadi, tapi dia sebagai presiden hal-halnya kemudian dikaitkan dengan publik. Nah ini yang muncul kontroversi juga gitu loh. Juga ini untuk UGM, untuk juga menjaga marwah UGM di tengah banyaknya tekanan publik begitu loh. Jangan sampai kemudian justru marwah UGM jadi buruk gara-gara tidak ada klarifikasi dan kepastian itu. Saya kira posisi dan peran UGM tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rektor ya melalui video lengkapnya. Walaupun kata Bung Rifai kok podcast jadi evident, nah itu soal lain lah ya secara hukum gitu ya. Bung Ahmad sorry. Nah di sini yang saya kira informasi yang disampaikan gitu ya, itu saya kira udah cukup memadai ya menurut saya. Kenapa? Karena beberapa hal di situ kan istilahnya diceritakan gitu ya bahwa soal proses ada 10 poin di situ. Nah terkait dengan ini ya, saya kira begini. Beberapa hal yang kemudian sifatnya penegasan ya posisi dan peran UGM itu saya kira sudah pada porsinya ini gitu. Sudah cukup pilih ya. Goreng-goreng lagi gitu. Tetapi ini kan ada peristiwa hukum yang lain gitu loh yang kemudian diperdebatkan banyak orang. Nah saya kira itu juga di luar di poin 10 dipertegas itu ya, itu di luar katakanlah tanggung jawab kan, itu tanggung jawabnya ada pada pihak pemegang ijazah kan gitu. Yang kedua begini, saya setuju kalau bicara soal yang ideal begini itu kan ini ujungnya kan tadi pertanyaannya tadi saya sampaikan kan asli palsu kan gitu. Nah itu kan kalau ditunjukkan ya selesai. Kalau secara logika normatif hukum. Tapi kan juga banyak pihak yang percaya juga. Misalnya Mas Rifai belum tentu juga selesai. Misalnya begitu. Tapi terlepas dari itu begini, perlu dilihat ya. Ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau yang dalam konteks tadi sampaikan Bu Rektor itu kan bahwa UGM punya bukti-bukti itu. Tapi kan ibaratnya itu dokumen yang nanti diperlukan bisa disampaikan dalam proses pengadilan. Ya. Nah tentu UGM itu punya badan publik, sebagai badan publik ya. Kita juga, saya kira dugaan saya ada semacam kewajiban juga sebagai badan publik kan untuk menjaga misalnya ya kategori-kategori informasi publik mana yang misalnya. Nah itu kan diuji juga oleh Komisi Informasi Publik misalnya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Memang kalian gila. Ngaku mereka gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Benar kalau ini. Baru-baru ini UGM tuh bikin gebrakan lewat podcast resmi di YouTube-nya. Judulnya tuh jelas banget, UGM menjawab ijazah Joko Widodo. Video itu diunggah 3 hari lalu dan langsung meledak, udah ditonton 318.000 kali. Bayangin, podcast kampus aja bisa trending kayak artis K-pop. Dalam podcast itu hadir tokoh-tokoh penting. Ada rektor UGM, wakil rektor, bahkan dekan Fakultas Kehutanan. Mereka tegas bilang UGM punya data dan bukti kelulusan Jokowi. Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, lulus tahun 1985. Data lengkapnya tersimpan rapi. Dan mereka juga kasih info penting, dokumen kelulusan Jokowi udah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Jadi, kalau ada yang mau minta bukti, ya jalurnya hukum, bukan debat warung kopi. Tapi ya gitu, muncul lagi nih nama yang gak asing, Roy Suryo. Roy tuh langsung ngegas bilang UGM tuh gak profesional. Katanya podcast itu malah bikin publik bingung. Bahkan Roy nuduh UGM gak bertanggung jawab karena gak bisa menunjukkan ijazah asli. Lah, bukannya udah dijelasin ya berkali-kali kalau dokumen sudah ada di Polda. Netizen tuh sampai bilang Pak Roy ini kayak mahasiswa yang tiap dosen nerangin masih minta contekan. Podcast UGM itu jelas banget loh, bukan sekedar opini. Isinya akademisi senior, pejabat kampus, semua bisa bicara berbasis data. Gak ada yang abu-abu. Jokowi memang alumni UGM. Tapi Roy ini kayaknya lebih percaya drama ketimbang fakta. Padahal kalau UGM ngomong soal alumni, ya itu urusan rumah mereka sendiri. Masa iya rumah sendiri bilang ini anak gue, tapi tetangga bilang enggak, itu bukan anakmu? Aneh kan? UGM bahkan udah bawa bukti ke aparat, jadi secara hukum dan akademik sah.
Tapi Roy masih gaspol kayak kaset rusak yang diputar ulang. Netizen ada yang nyeletuk, Roy ini tuh kayaknya calon stand up comedian ya, bahan lawakannya ijazah mulu. Saking seringnya bahas ijazah Jokowi, orang tuh udah bosen. Padahal kalau mau bahas ijazah palsu, banyak kasus lain di negeri ini yang lebih nyata. Tapi ya yang diserang tetap Jokowi. Kayak ada obsesi pribadi gitu loh. Akhirnya bukan Jokowi yang malu, malah Roy sendiri yang makin kelihatan maksa. Soalnya lawannya itu bukan orang biasa, tapi kampus sebesar UGM. Dan UGM gak mungkin main-main dengan nama baiknya. Mereka tuh punya reputasi internasional, gak akan dikorbankan cuma buat nutupin ijazah seorang alumni. Jadi, siapa yang benar? Yang jelas, ya UGM. Yang bikin drama, ya Anda tahu lah. Intinya, Jokowi tuh udah sah sebagai alumni UGM. Ijazah asli, bukti sudah ada. Roy, ya, tetap dengan gayanya, ada kasnya. Mungkin dia tuh butuh bikin podcast tandingan. Roy menjawab UGM. Tapi ya siap-siap aja ya, view-nya tuh nggak bakal nyampe 318.000. Karena publik tuh udah tahu fakta lawan drama, fakta pasti menang. Jadi gimana nih menurut Anda? Apakah UGM udah cukup jelas membuktikan kalau Jokowi memang alumni mereka? Atau Anda masih percaya sama drama ala Roy Suryo? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa nonton juga videonya langsung di YouTube UGM menjawab ijazah Joko Widodo biar nggak salah info. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Yang jelas Roy Suryo, Kosinudin, pokoknya semualah gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi ini seperti kaset rusak ya. Itu aja yang dibahas, itu aja argumen mereka. Padahal pihak UGM telah menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, dokumen Pak Jokowi lengkap, sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Bagi yang ingin melihat dokumen Pak Jokowi, ya secara hukum nanti di pengadilan akan diperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Tapi si Tompel masih saja ngotot, perlihatkan dan perlihatkan. Katanya siap di persidangan. Ya udah, tunggu aja di persidangan. Kenapa harus ngotot-ngotot mau ngelihat dokumen Pak Jokowi itu sekarang? Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.